Kita semuanya mau berdiri, kita angkat biar kita penyembahan kita menghina aku Tuhan.
kami ada di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau Yesus. Layakkan kami Tuhan, layakkan hati kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, perkenankan kami untuk masuk ke hadirat-Mu Tuhan, perkenankan ada hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami semua yang ada di tempat ini Tuhan diberkati oleh Engkau Tuhan, dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Kami dilayakkan untuk memuji Engkau, kami dilayakkan untuk menyembah Engkau, kami dilayakkan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kuasai tempat ini Tuhan, kuasai ruang hati kami Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu ibadah kami ini Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus itu. Kami thanking itu semua Tuhan yang tidak berasal dari Engkau Tuhan. Kami thanking Tuhan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami hanya izinkan ada kuasa Tuhan Yesus menyertai kami, melingkupi tempat ini hingga melingkupi hati kami Tuhan, sehingga hati kami Tuhan benar-benar tertuju kepada Engkau Tuhan, yaitu juru selamat kami, penebus kami. Inilah kami Bapa, inilah kami Yesus. Kami siap memulai ibadah kami dan mengakhiri hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak dan Ibu. Kita percaya kita akan diberkati oleh Tuhan saat ini. Kita akan lagi biar kita aku ingin selesai.
ibadah kehidupan di dalam kehidupan kita, dan kita selalu mengandalkan Tuhan karena ada Tuhan yang selalu kita di bawahnya Dia, selalu menaungi kita sehingga kita mampu melewati itu semua. Amin Bapak dan Ibu. Ya, saya beri ruang kesaksian kepada Bapak dan Ibu yang ingin bersaksi untuk maju ke depan sambil menunggu kita mempunyai kita kasih yang begitu besar. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit. Silakan dulu Bapak dan Ibu. Ada Bapak dan Ibu yang ingin bersaksi? Ayo Bapak dan Ibu. Jika tidak ada, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyembah kesucian kita seperti wanita.
kasih buat persembahan Bapak dan Ibu. Tuhan membalas memberkati dan berkati ganda. Kita akan masuk dalam doa firman Tuhan. Kita angkat penyembahan kita, firman yang berkata atau berkataku. Saya undang Bapak dan Ibu untuk berdiri.
dengan sayangmu Tuhan, kami akan berestasi oleh kehidupan Tuhan. Haleluya, haleluya, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu kuat dan baik, amin. Glory to you. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menangkan tangan kami karena kami berserah kepada hidup kami, karena kami menyerahkan hidup kami kepada karena Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan hidup kami, Engkau hidup kami tidak pindah. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Yesus, kuatkan kami Tuhan. Jangan kami semua yang ada di sini Tuhan, jangan kasih kami Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan, yang dalam mungkin Tuhan terluka hiburkan hati kami Allah, karena Engkau tempat kami menadu Tuhan, karena Engkau tempat kami menadu Tuhan. Biarlah dapat kami mengandalkan diri ini selain daripada Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau tidak pernah mengecewakan hidup kami Tuhan. Kami hanya berserah dan berserah dan berserah kepada Engkau Tuhan. Pakai kami semua yang ada di tempat ini, kami yang rindu lawatan-Mu, kami yang rindu firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, di saat ini kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang menguasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengarkan sebentar Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi firman itu Tuhan datang di hati kami Tuhan. Firman itu dapat kami laksanakan Tuhan, firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan, tapi kami semua menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai di Bapak mulut bibir hamba Tuhan, Engkau pakai sehingga firman yang keluar Tuhan sampai berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Lawatlah kehidupan kami saat ini Tuhan, penuhi hati kami Tuhan, persembahan yang sudah kami jalankan dari Tuhan, besar kecil Engkau Maha tahu Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang memberi Tuhan, sehingga kedepannya kami dapat memberikan yang terbaik untuk kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami, layak untuk dikasih segala berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Belum om. Om Ferry itu semangat banget kalau dengar firman. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang support. Apa artinya support? Dukungan. Dukungan, betul om. Om Ferry pintar. Ya, support. Ibadah hari ini bisa berjalan dengan baik karena ada orang-orang yang saling mendukung. Betul? Kalau tadi saya lihat Ibu Moreng dibonceng oleh Kakak Made beserta anak-anaknya. Itu karena saling mendukung. Coba pas di WA ada bilang gini, enggak lah, Tante Moreng saya nggak bisa bonceng orang.
keluarnya nggak bisa sampai sini ya, bisa telatnya lama, tadi juga telat gitu ya, puji Tuhan. Ibadah hari ini berjalan dengan baik karena ada orang-orang yang saling mendukung. Ada yang di LCD, ya, ada yang di multimedia, di musik, ada yang menjadi singer, ada yang tadi Mama Elis masak di dapur, ada yang bersihin gereja. Kebetulan adik saya suruh tak kemarin. Mumpung dia ada di sini, dia tolong dia gantiin Kak Dani, dia bersihin, dia sapu, dia pel kemarin ya. Puji Tuhan, karena adanya orang-orang yang saling support ya. Kalau kita saling support, saling mendukung dalam keluarga jasmani, suami dan istri saling support, saling dukung dalam kita keluarga rohani seperti sore hari ini, kita saling mendukung dalam usaha saudara juga mungkin apapun yang saudara usahakan saling mendukung, dan budaya saling mendukung ini akan mendukung adanya keberhasilan, kekuatan dalam mencapai apapun. Betul? Ya. Kalau budaya saling mendukung, saling support tidak kita bangkitkan, ya, tidak kita istilahnya galakan, itu kalau ada konflik, kita akan cenderung bukannya saling mendukung, tapi saling menjatuhkan, ya. Senggol dong, gebrak, bukannya ditolong, kita malah ngetawain. Karena apa? Tidak ada budaya saling support, saling dukung. Ayo, Flores, kamu bisa LCD. Waktu dulu masih belajar kan, masih gemeteran kan, megang LCD begitu, sampai nggak kepencet apa yang dipencet gitu kan, ya. Waktu para WL di sini gemeteran, ketika pertama kali memimpin pujian, sampai begini nggak bisa main baju ada, nggak sampai begitu ya. Di kita ini dimakai luar biasa. Pertama WL langsung luar biasa. Oke, ini WL. Kirain mau amen. Ya, saya kadang-kadang suka menjebak Oper. Kan sebenarnya bilang amen. Ya, budayakan apa ya? Budayakan, saudara, kebiasaan untuk saling dukung. Walaupun mungkin yang kita dukung pernah nyakitin kita, mungkin pernah menyinggung perasaan kita, tapi tanggalkan semua itu, karena segala sesuatunya kalau kita saling support, kita saling dukung, kita saling bekerja sama, ada kekuatan, ada kemenangan, ada keberhasilan di dalamnya. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, kisah Nuh, ya. Nuh disuruh bikin apa? Bahtera. Bahtera, ya. Bahtera itu kecil apa besar? Besar. 120 hasta. Ya. Nggak tahu yang lainnya berapa, lupa. Baca aja dikit ya, Vietnam kalau nggak salah. Kalau Nuh mendapat perintah dari Tuhan, tidak didukung oleh istrinya, tidak didukung oleh anaknya, tidak didukung oleh dalam hal ini mantunya, jadi nggak Bahtera? Enggak jadi. Misalnya lu lagi bikin topak, masuk sini, istrinya mulai karena dia nggak setuju bikin bahtera, misalnya dia ganggu terus, nggak jadi bikin bahteranya. Atau misalnya anaknya nggak setuju, mantunya nggak setuju, nggak mau, saya nggak mau masuk ke bahtera itu, nggak akan tercapai misi dari Tuhan untuk menyelamatkan keluarga ini. Ya, harus ada saling support, saling dukung dalam keluarga. Dengan mereka saling mendukung, misi Tuhan tergenapi. Mereka, Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan yang sudah dipilih selamat dari air bah. Kemudian ingat lagi Bapak Ibu Saudara, kisah Musa. Ada ingat kisah Moses? Ya, namanya Musa. Nah, bayi Musa itu lahir di tengah ada hukum, yaitu setiap bayi laki-laki orang Ibrani harus dibunuh. Jadi Fir'aun memerintahkan pada bidan-bidan, kalau yang lahir laki-laki, nih orang Ibrani, langsung bunuh. Tapi bidan-bidan ini dikasih hikmat sama Tuhan, ya. Jadi mereka bidan-bidan ini bilang gini, Fir'aun, ketika orang Ibrani itu perempuan yang kuat-kuat katanya, ketika
kita baru mau nyampe ke rumah ibu-ibu yang lahiran, udah berujung bunuh. Ya, Firaun kan marah, kenapa itu bayi-bayinya ini masih ada yang belum dibunuh? Itu kan. Nah, bayi Musa ini lahir dengan selamat. Saudara bayangkan, orang tua Musa dan kakak-kakak, bayangkan dulu. Saudara kalau baca Alkitab, jangan cuma baca, tapi dibayangkan, karena itu kejadian benar-benar terjadi. Bayi Musa lahir, ya, harusnya dibunuh, betul? Mereka berusaha untuk menyembunyikan, karena Musa laki-laki. Mereka berusaha selama 3 bulan, bayangin. Ada yang bisa ngatur jadwal bayi nangis. Ibu-ibu pasti ngerti, bayi itu nangis kapan aja, di mana saja, tanpa kita bisa prediksi. Nah, tuh. Itu contohnya. Itu padahal bukan bayi, betul? Tapi dia bisa nangis kapan aja. Gimana ini Musa yang baru lahir? Kalau tidak ada kerjasama antara orang tua Musa dan kakak-kakak Musa, siapa? Guru sekolah minggu. Seguru sekolah minggu. Saya tanya guru sekolah minggu dulu, jangan Mama Eris. Siapa kakak-kakak Musa? Upin Ipin? Oh, ketawa. Ayo. Siapa Kak Ros? Siapa? Gak ada yang tahu satupun. Astaga. Tuh, kalau Mama Eris yang jawab kan nanti di guru-guru sekolah minggu gimana sih? Gimana sih? Siapa sih ketuanya itu? Miriam dan Harun. Coba saudara bayangkan, ini bayi baru brojol ceprot, baru brojol ya, gitu kan? Gimana coba mendiamkannya? Air susu belum keluar misalnya, nggak ada itu namanya susu tambahan zaman dulu, mungkin dikasih air apa nggak tahu kan? Tapi paling tidak bayi itu pasti akan nangis, betul? Kalau kedengeran langsung dibunuh loh kalau ketahuan. Gimana caranya? Ini satu keluarga saling support. Jadi mungkin tiap bayi Musa nangis, gitu kan? Simpen lagi, tidurin lagi. Jadi mereka mungkin ya sip-sipan jaga bayi Musa supaya tidak. Loh, kalau kedengaran oleh orang-orang suruhan Firaun yang suruh membunuh anak-anak orang Ibrani laki-laki, langsung dibunuh. Mereka mungkin gantian jaga. Sip malam Miriam, apa yang tiba? Ya, sip siap misalnya Harun. Jadi tiap bayi langsung digendong sampai tenang tidur. Itu terjadi 3 bulan. 3 bulan, baca ya kita. Sampai mereka taruh di apa? Dua ini coba kasih obat itu Om Denny. Ini suka bikin buyar. Ya, 3 bulan loh mereka begitu. Coba, seharian kita udah capek kan? Bayi gak boleh nangis, gimana caranya? Betul? Zaman dulu emang ada obat tidur? Enggak ada. Biarpun dikasih obat tidur tetap aja bisa nangis. 3 bulan keluarga ini menyelamatkan Musa. Kalau tidak ada saling support, tidak ada saling mendukung, tidak ada kerjasama, Musa pasti dibunuh. Ya. Contoh 2. Yang ketiga, ingat cerita Esther. Esther diasuh oleh siapa guru sekolah minggu? Mordekai. Om Ferry guru sekolah minggu. Ini guru sekolah minggu di aja nih, belum makan kayaknya ya. Mordekai itu siapanya Esther guru sekolah minggu. Siapa? Kalau salah lagi, siapanya Esther? Ini kayak guru sekolah minggu nggak ngerti apa ya? Dari tadi saya tanya diem aja. Adam dan Hawa. Taunya Adam dan Hawa doang. Ditanya Adam dan Hawa juga kayaknya mereka nggak tahu. Mordekai itu bukan paman
tapi siapa? Sepupu. Mungkin kok bedanya jauh aja. Mungkin zaman dulu kan anaknya banyak, ya. Biasanya ada yang seperti itu ya, sepupuan tapi kayak ponakan sama om. Itu kayak anaknya Trijaya. Ya, ini gambaran jelas aja. Anaknya siapa? Ko Iwan itu adalah ponakannya Olive. Kayak gitu. Ya. Jadi anaknya udah besar. Saya sepupuan lah, tapi jarak umurnya jauh. Ya kayak gitu kan orang zaman dulu nggak ada KB. Mungkin antara anak pertama dengan anak ke-15 itu selisih umurnya jauh. Anak pertama udah tua, ya kan? Anak yang ke-15 masih bayi. Jadi bisa seperti kayak om dan ponakan kayak gitu. Ya? Jangan melongo, Loren tuh kelihatannya kayak gitu. Itu kamu lurus tahun itu juga ya? Kenapa nggak jawab? Ya, nah Esther bisa jadi masuk daftar dalam calon ratu. Karena siapa? Orang tuanya udah nggak ada. Alkitab mencatat tidak ada orang tuanya. Ya mungkin karena sudah meninggal atau mungkin karena mereka terpisah karena ini pembuangan. Mordekai dan siapa? Esther. Kenapa Esther mempunyai perilaku? Itu saudara kalau baca perilaku Esther, tingkah laku Esther itu menarik, membuat sidar-sidar raja itu tertarik. Coba, pasti karena adanya dukungan Mordekai. Ya. Nah, dalam satu untuk mencapai apapun, dukungan keluarga, dukungan teman, dukungan sahabat, dukungan orang tua, dukungan saudara, itu kita perlu. Betul? Kita nggak bisa sukses sendiri loh. Kita butuh bantuan orang lain. Nah, hal yang penting yang harus kita lakukan dalam kita saling support, saling mendukung. Mari kita buka ayatnya. 1 Petrus 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Udah habis snacknya. Saya kasih buat rindu yang makan setia. Jadi kalau nangis setia tanggung jawab ya. Dia tadi saya lihat dari belakang ada yang makan dia icip-icip. Tapi dia lebih banyak kayaknya. Jaga itu Abi jangan sampai nangis ya. Nanti ada pengawal-pengawal Raja Fir'aun. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya ya, hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang. Saudara kalau saling support ini yang harus kita lakukan ya. Dan rendah, sudah melakukannya? PR-nya banyak berarti ya. Kalian bisa apa ya? Dibacain, ditanya ini nggak bisa. Sudah setia sekata belum, seperasaan belum. Oh barangkali sudah sedompet ya. Ayat selanjutnya. Loren megangin rambut. Sukses itu ya. Sampai ke ibadah. Kamu lebih memilih rambut daripada Tuhan ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan sudah susah. Atau caci maki dengan kita kalau dicaci maki enaknya gimana? Tabok. Maafkan mereka menolak. Tetapi sebaliknya yang suka nabok, yang suka balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, sebaliknya hendaklah kamu saling apa? Oh, enggak ada saling. Kamu memberkati, ya. Kalau dicaci maki balasnya, God bless you. God bless you panas. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab ada lagi, coba.
Siapa yang mau mencintai hidup? Saudara mencintai hidup saudara? Oleh sebab itu saudara jaga kesehatan kan? Saudara diet lah, olahraga lah, jungkir balik, hitung kalori lah, aerobik lah. Itu karena apa? Saudara masih mencintai hidup. Pengen umurnya panjang kan? Pengen penyakit itu jauh. Nah, mau melihat hari-hari baik, apa yang harus saudara lakukan selain diet, jaga makan dan olahraga dan apapun? Ini tidur. Emang ada di situ tidur? Iya, harus tidur. Apa di sini dikatakan? Menjaga. Tuh, jaga lidah. Jangan asal jeplak, jangan asal ngomong terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Suka nipu? Ini kakak suka. Kayak acak. Nanti besok dibeliin Yupi. Tadi dia bilang, kakak janji udah 3 hari masih. Suka nipu kan sama Dede kan? Kasih suka bohongin Dede? Nah, ya, jawabnya ya. Nah, ini ayatnya. Kalau mau saling support, saling mendukung, jaga lidah. Kalau nggak bisa nepatin, jangan janji-janji. Ya, nanti yang dibeliin Yupi, dibeliin permen, tapi udah 10 tahun nggak dibeliin. Oh kan? Oh enggak. Sampai adiknya akal pahit. Ini kakak tiap janji nggak pernah jaga. Jadi yang hal utama ini jaga lidah ya dalam keluarga. Jangan suka ngomong yang nyelekit ya. Dalam satu keluarga harus jaga lidah. Dalam satu pelayanan ya, jaga lidah. Kamu tuh suaranya jelek banget sih. Nggak boleh. Ya, kamu suaranya panas. Kok sampai habis? Jangan nangis. Jaga lidah ya. Apa artinya saling mendukung? Terus pernah lihat lomba panjat pindah? Pindah. Senang mereka. Kalau saya kalau 17 Agustus suka ada lomba panjat pinang ya. Yang lucu, yang lihat. Amin. Panjat pinangnya jangan diamenin loh, ya. Itu kalau panjat pinang tuh kasihan nggak yang paling bawah, ya kan? Udah diinjek, nggak tahu diinjek ininya, diinjek kepalanya, itu coba nanti bulan depan ya. Agustus bulan depan kan, kalian lihat lomba panjat pinang. Itu kasihan yang paling bawah. Dianaikin tiap itu satu-satu naiknya pasti ngeliat dulu kan, diinjak-injak. Yang enak kan paling atas, betul. Banyak orang yang maunya pengennya udah di atas, tapi kalau diinjak-injak nggak mau, betul. Dalam pelayanan kalian merasa suka diinjak-injak, suka mau kajian, ya. Kadang-kadang kalau kita mau saling support ya, ada waktunya bisa diinjek. Udah, biar injek saya, biar kamu naik. Ya, ayo injek saya dalam tanda kutip ya, bukan nanti Doni sama Om Denny, oh saya injek sini Om biar saya naik, biar saya tambah tinggi gitu. Saya udah jauh-jauh ke Banjar, Om balik lagi kamu terus Om. Ya udah saya injek Om Denny aja. Coba lihat pertandingan itu panjat pinang ya, itu mereka saling support. Kalau misalnya udah deket, yang di bawahnya jahil, kabur, bisa nggak? Nggak bisa, serosot lagi, ya kan? Kalau misalnya yang bawah udah sebel, itu tuh orang ketiga itu tuh injek saya sakit banget sampai kepala saya pusing. Ketika udah mau nyampe atas, yang di bawah kabur, jatuh semua, bubar. Nggak ada saling support, saling dukung, ya. Kasihan kan yang paling bawah diinjek, kadang-kadang ketendang, kadang-kadang sakit loh, karena beban dia paling berat, betul. Dalam pelayanan, dalam keluarga, kadang-kadang ada anak yang injek orang
banting tulang, pergi pagi, pulang pagi untuk siapa? Anak-anaknya enak main HP ya. Ya, orang tua kerja keras membiayai sekolah anak-anaknya. Ya, kadang-kadang ada yang rela memang diinjek, perasaannya disakiti. Itu, kamu jangan menyakiti perasaan adikmu. Jangan. Ya, kita mungkin pada suatu saat dalam pelayanan, dalam keluarga, ada yang buat kesalahan. Respon kita menentukan. Ketika ada anggota keluarga yang buat salah, misalnya suaminya Ibu Kartini buat salah, Pak, sabar, kita mulai dari nol lagi ya Pak. Ya amin. Ya amin, ke open terus. Ya, saling support. Misalnya istri berbuat kesalahan, nggak ada suaminya sih. Cuma Denny doang. Misalnya Pak Denny, istri Anda berbuat kesalahan, peluk dia. Sabar. Apa nih maksudnya nih? Sabar nih. Besok kita cari pinjaman online misalnya, ya kan? Saling support. Kalau ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, jangan dimarah-marah. Kamu sih, kita jadi ketipu nih. Keluarga kita nggak bisa makan sebulan gara-gara kamu ketipu. Kan? Kadang-kadang kita terhadap anggota keluarga yang berbuat salah, bukannya dirangkul, kita malah marah-marahin. Jadi berkat enggak, ya kan? Malah jadi sakit hati, ya. Ada yang rela mungkin nahan di bawah, kerja sama. Bagaimana sih caranya, Kajen? Supaya budaya saling support, saling mendukung itu bisa diciptakan dari keluarga aja dulu ya. Saudara bisa terapkan nanti di pekerjaan, di pelayanan, dari keluarga aja dulu. Yang pertama, saling menghargai. Ya, bagaimana sih saling menghargai? Menerima perbedaan. Misalnya Kajen sukanya rambut begini, ya udah, Loren gak usah protes. Misalnya kalau di pelayanan, misalnya itu ya Bunda Loni kalau apa sih namanya, seragam pelayan itu biru terus. Ya udah, sukanya biru. Yang gak suka biru jangan protes. Emang waktunya biru karena yang berkuasa Bunda Loni, dia yang main. Nasi kalau bukan ini hitam. Iya enggak? Loh, saudara ada yang suka gitu nggak dalam hati? Kok hitam terus? Perasaan kita bukan berkabung deh, mau ibadah deh. Hah? Yang menerima perbedaan. Yang kasihan Tasya, dia nggak pernah bisa milih seragam pelayan karena dia bukan WL, betul? Kan yang menentukan WL, makanya WL-nya disogok. Kalau mau warna apa tuh? Ibu Mori minggu depan pink ya, saya kasih 100.000. Misalnya, kalau bapak saudara bosan dengan hitam sama biru. Biru, hitam, merah itu tiga warna muter terus kayak kelapa kopior. Muter terus di situ. Kali-kali warna apa kayak emas kayak apa kayak gitu ya. Nah, saling menghargai perbedaan. Makanan favorit berbeda. Saya suka petek. Ya, Om Denny nggak suka. Tapi saya nggak diusir tuh dari rumah ini. Keluar kamu, istri tidak berguna, bau. Enggak kan? Yang menghargai. Masuk kamar mandi tinggal tutup hidung. Gak menghargai aja, ya kan? Saya nggak diusir tuh sama Om Denny gara-gara suka petek. Saya kalau makan petek itu nggak senang yang udah dimasak, yang mentah. Makanya waktu kemarin saya ada petek di dapur hilang, saya tanya siapa yang ambil petek saya, ternyata Ibu Suna dan Tante Torisa. Ayo, tersangka. Saya baru tahu besok nanya ke Bu Suna, Bu, petek saya kemana? Oh, di gawat kita kalau di Tante Torisa dibagi 2. Aduh, astaga, tinggal dikit. Itu kalau masalah petek saya bisa. Suami istri ada yang suka dingin, ada yang nggak suka dingin, ya. Kayak Bapak Jimmy sama Ibu Kartini itu mereka kalau di klinik jaga anak
berantem gara-gara remote. Pak Jimmy berpikir apa tuh? Pak Jimmy berpikir semakin besar semakin dingin. Istrinya marah. Itu bukannya dingin Pak, panas, malah lebih dingin di luar. Ya itu berantem naik turun remote. Ya kan? Karena Pak Jimmy mungkin gak suka dingin. Kalau istrinya sama anak-anaknya suka dingin, makanya Pak Jimmy suka tidur di luar. Karena di kamar selalu pasang, tapi gak diusir kan? Bukan ini sama bapak, pergi kamu suka dingin. Saya bisa kedinginan kalau hidup sama kamu, misalnya. Enggak, menerima perbedaan. Aduh suami saya pelit banget aja, nggak apa-apa. Dia yang pelit, kamu yang royal. Ya kan? Saling mengisi, saling melengkapi. Istri saya bawel, kajian, aduh saya pusing. Kalau nggak ada istri bapak, itu di rumah sepi kayak kuburan Pak. Betul? Saling menerima perbedaan. Emang Om Denny mau? Saya tanya ya. Om Denny mau beli mobil yang cuma gasnya doang, nggak ada remnya? Mau? Biar cepet? Mau? Nggak mau. Harus ada gas. Tante Dennis mau beli mobil cuma remnya doang, nggak ada gasnya. Loh, makanya dalam mobil itu ada gas, ada rem, supaya kalau satunya ngegas, satunya ngerem. Itu indahnya berbeda. Nggak apa-apa di dalam keluarga ada yang misalnya agak-agak suka marah, nggak apa-apa. Karena itu akan melengkapi anggota keluarga yang lain yang pendiam. Itu nanti disentak sama yang suka marah. Kan jadinya semangat lagi. Benar? Kalau di rumah semua pendiam, kayak kuburan di rumahnya. Ya, saling melengkapi dalam keluarga. Jadi jangan pusing dengan perbedaan. Kita berbeda, udah titik. Saling menerima. Gak usah tapi kan, gak usah ada tapi. Terima satu paket, ya. Emang Loren mau dibeliin sendal kanannya doang? Mau? Jadi sampai bingung. Gak mau kan? Makanya gimana coba? Begini, ini kan nggak bisa, harus kanan dan kiri. Loh, Tante Lilis dikasih sepatu sebagus apapun kalau cuma kiri doang. Mau pakai nggak Tante? Dia nggak mau, kayak orang gila kali. Jangan. Ya, ada kiri ada kanan. Biarpun sendal butut, yang penting sepasang. Saling melengkapi, saling meredai. Suaminya marah, istrinya ngerem. Jangan dua-duanya ngegas, itu nanti langsung ke itu, kalau Cipali. Malah mulu dari tadi loh. Ya, kita nggak harus yang sama, betul? Kalau baju ada berapa warna ya, kan enak ya lihat warna-warni ya. Kecuali mungkin kita datang ke malam penghiburan biasanya putih semua, kalau nggak hitam semua. Tapi kalau ibadah gini ada merah, ada kuning, ada hijau, kan enak lihatnya. Seger ya Om ya. Saya tadi bilang, Om itu warna ungu kesukaan Aca. Enggak yang kayak gitu. Om Ferry pakai celana warnanya ungu. Itu Aca banget Om. No. Perbedaan itu indah ke titik. Ya. Dalam keluarga, aduh anak saya yang perang enggak apa-apa. Justru yang terperang itu akan menggebrak yang pendiam, yang leto, itu digebrak, ya kan? Kayak Aca sama Excel, digebrak Excel kan. Tapi Excel sekarang bisa melawan ya. Belajar saling menghargai. Dalam keluarga, nggak semua makanan favoritnya sama. Ya Tante No, sekeluarga nggak suka daging semua. Saya selalu bingung. Tapi nggak apa-apa. Itulah indahnya persamaan. Kalau yang lain perbedaan, ini Tante No persamaan semua, nggak ada yang daging. Jadi senang kalau deket Tante No. Kalau ada makanan ada dagingnya dikasih ke kita.
modus saling menghargai. Ya bagi-bagi aja, misalnya suami urusan mobil, urusan motor. Saya kan ya udah mau Om Deddy apa itu mobil sama motor saya nggak ngerti kan. Ya udah itu urusan Om Deddy. Saya bagian spray warna ini jangan protes kalau warnanya pink misalnya, ya kan? Kalau piringnya warna biru jangan protes, itu wilayah teritorial perempuan. Ya, itu aja, nggak usah berantem bertengkar. Misalnya bapak ibu saudara pergi ke objek wisata, masalah parkir bisa berantem kan? Di sini dekat, enggak enak di sana, adem. Di sini dekat pintu masuk pak, bisa berantem menjadi liburan. Ngalah aja salah satu, yang nyetir dia yang berkuasa. Ya. Yang kedua, tadi apa yang pertama? Saling menghargai. Pinter. Yang kedua, jangan suka pilih sayuran. Jangan suka pilih kasih. Jangan suka pilih Kasih. Ini kayaknya khusus buat orang tua. Anak-anak dengerin ya. Orang tua kalian lebih ceramah ini. Nah, persoalan pilih kasih ternyata sudah terjadi di keluarga-keluarga awal. Baca dulu ya. Kejadian 25 ayat 27. Di situ ada satu keluarga yang mengawali keluarga pilih kasih di dunia. Saya minta Cisinta bacain Ci dari ayat 27 sampai 28 biar saya bisa bingung. Kejadian pasal 25 ayat 27 sampai 28. Ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ya, terima kasih, silakan duduk. Coba stop di hati. Ishak sayang kepada Esau. sebab ia suka makan daging kedagingan ini Ishak. Tetapi Ribka istrinya dengan kata lain lebih sayang kepada. Ada orang tua yang suka gitu. Anak mami sih, anak mami yang paling mami cinta. Kalau Moses enak Moses, kamu ya buat kamu semua, nggak orang itu nggak bisa pilih kasih, nggak ada saingan Moses. Nah ini yang keluarganya banyak. Peranan orang tua besar di sini, ya. Bapak ibu saudara sebagai orang tua, kadang-kadang dalam hati pasti ada anak yang kita suka, betul? Itu jangan diungkapkan, jangan ditunjukkan, simpen aja dalam hati. Amin. Nih ungkapin ini anaknya banyak nih, pusing kan lu? Udah biasa. Tapi pasti akan, misalnya ada satu anak yang kena di hati. Ya. Ini contoh keluarga. Ishak sayang kepada Esau, Ribka kasih kepada Yakub. Nah awalnya dari kasih dan sayang, awalnya dari sini. Ya. Jadi Ishak tuh lebih condong sayang sama Esau. Alasannya kurang itu. Masa karena gara-gara suka makan daging buruan ya, dia lebih sayang sama Esau. Alasannya tuh nggak banget gitu. Tapi Ribka sayang pada. Nah, kalau saya dan saudara misalnya dulu korban anak dari orang tua yang suka pilih kasih misalnya, ya mungkin ada. Stop sampai saudara, jangan diturunkan ke anak kita. Ya udah, misalnya kita korban orang tua yang pilih kasih misalnya, kita sakit hati, udah stop, maafkan orang tua kita. Tapi ini Yakub permusuhannya dengan Esau mungkin gara-gara Yakub ini, ya suka nipu. Tapi peran orang tua ini berperan loh di sini.
Ya, karena orang tuanya sudah dari awal pilih kasih. Betul? Tapi Yakub itu nurunin lagi. Saya coba baca ayatnya. Kejadian pasal 37. Saudara kalau mengalami ini, udah stop di saudara aja ya. Ini Yakub mengulangi apa yang dilakukan orang tuanya. Kejadian pasal 37 ayat 3 sampai 4. Israel atau Yakub nih ya, lebih mengasihi siapa? Turun kan? Dari semua anaknya yang lain. Padahal dia tahu dia tuh korban anak tua yang pilih kasih. Oleh sebab itu Yakub sama Esau berantem. Padahal mereka saudara kembar. Kayak Sinta sama Santi kembar. Biasanya kalau kembar itu kan banyak persamaan, saling ini, saling itu. Ini enggak. Nah, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa. Jadi Yakub lebih sayang sama Yusuf karena Yusuf lahir di usia Yakub yang sudah tua. Ya, itu alasannya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Apa akibatnya? Coba baca ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya nih Yakub nih lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka ini akibatnya saudara. Bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ada akibat saudara. Kalau saudara suka pilih kasih sama anak-anak, ada akibatnya. Tapi kan anak saya nyebelin banget aja, nyebelin loh, ngomongnya jadi laki. Terima aja dulu. Amin. Anak saya itu. Yang penting orang tua terima dulu lah. Kalau anaknya lebih dari satu, terima dulu perbedaan di antara mereka. Ya, ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang judes, ada yang galak. Ya kan? Tipe anak macam-macam. Tapi yang pasti terima mereka apa adanya, berperilaku dengan tidak pilih kasih. Saya contohnya saya aja dulu. Saya dididik papi saya secara militer. Karena papi saya itu dididik papanya militer juga. Jadi kalau oma saya, kalau opa datang lagi pakai baju tentara nih, opa saya tentara, saudara angkatan udara, Auri. Kalau ada laporan, papi saya namanya Joni. Itu si Joni langsung. Saat itu juga kalau nggak disabet, ditendang pakai sepatu militer. Ya itu karena cara mengasihinya seperti itu, bukan jahat. Cara mengasihi orang tua itu beda-beda. Ya. Ada yang galak banget, ada yang murah hati banget. Itu beda-beda. Ya. Tapi intinya sebenarnya mereka sayang. Ya. Jadi itu papi saya nurun ke saya. Saya kalau telat, saya dididiknya agak-agak setengah militer. Kerja kelompok di mana? Di rumah A. Sampai jam berapa? Itu saya kalau mau pergi begitu dulu. Sampai jam 3 sore gitu. Itu jam 3 lebih sedikit, saya belum pulang, itu udah ditungguin di pintu. Ininya pegang sabetan. Disabet. Tapi saya nggak kena nurunin ke aja sama Excel. Loh, kalau saya itu bisa aja kan saya nurunin kaset pulang sekolah terlambat, tunggu di pintu, di gerbang, pakai sapu, pakai stick drum, ya, bisa aja kan. Kalau saya mau nurunin kebiasaan saya, tapi saya stop sampai di saya. Saya menerima apa adanya anak-anak saya, ya. Ada anak yang omongannya manis, ih mami cantik banget hari ini. Tapi ada anak yang dan mewah, jelas tahu. Ada yang kayak gitu, betul? Kadang-kadang bukan salah orang tua juga, salah anaknya yang kadang-kadang pengen dicubit lebih lama.
tua jadi pilih kasih. Sikap kalian, tingkah laku kalian, jangan nyebelin. Flores, nyapu, tanam, Flores, maaf ya Flores ya, contoh. Ada tujuannya buat ke sebelah. Flores, cuci piring, tanam. Loh, orang tua mamanya kayak gitu nggak? Udah gemeretak ini. Bener nggak? Memang kadang-kadang bukan semua salah orang tua. Kadang-kadang anak juga salah. Makanya dalam keluarga harus bersikap. Aduh, sampai ngapuk. Orang tua juga, para pemimpin yang punya usaha, berlaku begitu juga ke anak buah. Jangan suka pilih kasih. Kalau saudara punya pegawai, jangan suka pilih kasih, karena itu bisa menimbulkan kebencian, iri hati. Nah, kita juga harus bersikap adil. Tapi ini juga penting, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya adil tidak sama dengan sama rasa, sama rata. Seperti ini, saya ngasih uang jajan ke Tasya, sama nggak uang jajan yang sama ke Excel? Beda. Katanya harus adil katanya. Kalau Aca misalnya 50.000, Excel 50.000, bisa, ya nggak? Tapi enggak. Kalau adil itu bukan begitu caranya. Tetapi kalau adil itu sesuai porsi dan kebutuhan. Di Alkitab ada. Alkitab mencatat ada yang dikasih 1 talenta, betul? Ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta, ya. Kok itu namanya gak adil tuannya? Masa yang 1 dikasih 1, yang 2 dikasih 2, yang 1 dikasih 5? Loh, setiap manusia punya porsi masing-masing. Ada yang dikasih 5 langsung pingsan, nggak mampu mengolah talenta, ya. Tapi yang kemampuannya 5 talenta dikasih 1 langsung hilang. Ya, sesuai porsi masing-masing, kesanggupan masing. Makanya saudara kalau diizinkan Tuhan dapat persoalan, dapat pencobaan, beda. Saudara kadang-kadang, kok saya sih Tuhan yang dapat persoalan ini? Kok dia enak-enak aja? Karena apa? Saudara lebih mampu. Misalnya Ibu Lori, takarannya 2 kilo, itu menanggung persoalan. Misalnya Om Ferry, takarannya 5 kilo. Ibu Lori kalau dikasih 5 kilo, pingsan. Karena enggak sanggup, ya. Amin. Amin. Yang ketiga, sedikit lagi. Apa yang harus kita lakukan supaya budaya saling support, saling mendukung itu tumbuh terus dalam keluarga? Saling memberi kata pujian yang tulus. Survei membuktikan kata pujian yang tulus ya, nggak lebay, bisa memperbaiki hubungan yang rusak, merukunkan yang sedang bertengkar. Pujian yang tulus juga bisa memotivasi yang lemah. Amin. Misalnya, Cinta kok murung terus? Cinta itu kalau senyum manis. Pasti ketawa kan? Apa sih Kak Jin? Pasti kayak gitu. Kan jadi ketawa kan Cintanya. Hihi. Nah, memuji juga ada 2 ya. Memuji langsung ke orangnya kayak saya tadi. Ih, Loren cantik banget, megang hidung terus. Ih, Loren rambutnya bagus banget. Di mana sih? Ya kan? Loren jadi berbunga-bunga. Nah, itu memuji langsung ke orangnya. Tapi ada juga yang memuji di depan orang lain. Ya, nanti. Tapi dalam memuji dan menegur, saudara harus pegang prinsip ini ya. Kalau menegur 4 mata. Amin. Kalau memuji di depan banyak orang. Amin. Saudara kalau menegur seseorang, bawa ke dapur, ngomong 4 mata.
di dapurnya penuh. Pindah ke ruang tamu. Waduh, lebih penuh lagi, ada 10 mata. Bawa ke gereja. 4. Nah, tapi kalau uji, nggak apa-apa di depan orang banyak. Tante Lei hari ini berbinar-binar misalnya. Bajunya bagus banget Tante Lei. Beli di mana? Ya kan? Senang kan? Paling enggak senang. Tadi kamu pelayanannya bagus banget. Les di mana? Enggak pakai les ya. Nah, itu memuji. Kalau memuji melalui orang lain, ini trik para orang tua. Misalnya ini, saya ajak Excel ke Alfamart, ya. Excel bilang gini, Mi, kakak Aca juga suka itu onigiri. Onigiri. Daripada Papa Eli kemarin bilang apa? Origami. Apa? Kemarin Papa Eli bilang apa? Onigiri ya. Ya kan? Dengan kami origami. Misalnya Excel bilang gini, nih kakak Aca juga suka. Ya, jadi saya beliin buat Excel dan buat Tasya. Sampai rumah, saya bilang gini ke Aca, Aca, itu tadi Dede Excel yang minta kamu dibeliin origami. Saya bilang gini sama Aca, Kak, itu tadi Dede Excel loh yang minta kamu dibeliin. Ya, Bunda sampai nangis. Ya, padahal tanpa Aca tahu, Excel di belakangnya bilang gini, iya Mak, Mi beliin aja, biar kakak nggak minta punya saya. Tapi kan kita nggak ngomong yang kalimat itunya kan. Kita bilang, Kak, kamu tadi Dede Excel loh yang minta kamu dibeliin. Otomatis Acanya tambah sayang sama Excel. Itu trik orang tua. Kasihan Momo, mamanya nggak perlu trik. Ya. Oh, jadi kita nggak boleh tegur anak kita. Siapa bilang? Tegur, tapi pakai hikmah. Ya. Ada cara-cara yang Tuhan kasih untuk menegur anak kita. Yang pasti jangan depan. Kasihan anak malu, ya. 4, mata aja dulu. Kalau menegur anaknya. Jemaat saling memuji, ya. Tante Noh muji Tante Lei, ya. Ibu Kartini muji Tante Lilis. Manggilnya apa Ibu Kartini? Bu, cantik kali itu kacamatanya. Bu, minta dong. Jangan takut diri. Saling memuji. Seneng gak kalau dipuji? Om Ferry kalau dipuji seneng kan? Om Ferry celananya bagus, warnanya ungu, atasnya kuning, nggak nyambung sebenarnya. Ya, jangan pelit sama pujian. Anda ini kapan terakhir muji Om Siadian? 15 tahun yang lalu. Ya, biasa kan saling memuji. Tante Noh, puji Om Bruno. Amin. Amin. Oh suamiku. Om Bruno-nya langsung berat. Kenapa dong? Apa dong? Tante Noh juga itu gemeteran. Amin. Kita ngomong apa? Karena sudah jarang memuji. Loh, waktu pertama married, pacaran pasti sering muji pasangan kan? Kamu bagus deh. Kamu cantik deh. Kamu kan. Nah coba 20 tahun pernikahan masih suka muji nggak? Kamu gak deh. Loh, Mama Elis kan gendut dari awal. Gak apa-apa. Gak masalah itu kalau lepas menikah langsing. 15 tahun kemudian jadi gentong, nah itu masalah. Mau mujinya gimana gitu kan? Jadi disangkanya bohong kan, baik gitu kan? Ya kalau Mama Elis dari awal ya memang sudah diterima kan? Ya, jangan pelit ya. Ulangi ibu-ibu, puji suaminya. Nanti Om ini jadi bingung.
Kenapa istri saya? Ya, tante bawa puji Alkitab tante. Bodoh amat responnya apa? Saling memuji. Ya. Terakhir suka lihat Jambi Om Ferry. Tetap setia mendampingi siapapun dalam keluarga di masa-masa suka. Amin. 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 Kayak Om Ferry setia mendampingi Tante Kiu sampai hembusan nafas. Bisa? Ini yang pasangannya masih lengkap, menemani pasangan saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara, walaupun di masa-masa sukar. Suami saya lagi nggak punya duit, saya tinggalin kalian. Jangan, temani di masa-masa sukar. Saudara tahu ketika Yesus ditangkap, semua muridnya kabur. Ya kan? Siapa yang setia? Ibu Yesus, Maria. Siapa? Mordekai. Ini Mordekai baru muncul di akhir. Maria, anak ibu Kartini. Maria ibu Yesus itu tetap setia loh. Dimanapun Yesus disiksa, dia tetap. Lihat filmnya kan, The Passion. Dimanapun Yesus disiksa, ada sosok Maria di sini. Walaupun mungkin nggak membantu, kehadiran Maria nggak mengurangi kegarangan pasukan Roma menyiksa Yesus, mungkin nggak membantu. Tapi ketika Yesus melihat kehadiran Maria, dia menjadi kuat. Saudara, kalau ada suami, ada istri, anak-anak yang sedang mengalami masalah, tetap dampingi, setia di masa-masa sukar. Kalau lihat sahabat, lihat saudara lagi kesusahan, jangan menjauh. Itu berarti kita bersahabat ada maunya, betul? Ya, jangan menjauh kalau saudara kita, orang tua kita, teman kita lagi sedang ada masalah. Saling support, ya, saling bekerja sama. Kayak kemarin, waktu kami sakit, ada yang tugas di rumah jaga anak-anak, betul? Ada yang pergi nengok om kami di Purwokerto. Kalau semua pengen itu gimana coba? Nggak ada yang mau ngalah, repot, betul? Bagi tugas, saling dukung, saling support. Mau? Nah, di WA group jangan cuma copy paste ucapan ulang tahun. Itu kalau ucapan ulang tahun dari atas sampai bawah sama semua. Mau yang berkreasi gitu, ngomong apa kayak ini happy birthday, itu gambarnya kadang sama semua. Itu yang ulang tahun jadi enak kadang-kadang ngasih kado juga, ucapannya sama semua. Ya, coba tolong direnovasi kata-katanya. Ya, kreasi sedikitnya. Kalau ada yang sakit, GWS. Tahu nggak sakit apa? Buat ditanya, siapa tahu sakit bisul, apa-apa. Tanya. Siapa tahu butuh apa, butuh donor darah, butuh apa, tanya. Jangan cuma GWS. Ini yang sakit tambah puyeng. Baca dari awal sampai akhir ucapannya sama. Jadi yang sakit juga terima kasih semuanya. Nggak dibalas satu, ya sama dari awal sampai bawah. Ucapannya sama, gambarnya sama. Amin. Saling support. Kalau kita berjalan bareng-bareng, sukacita bareng-bareng dengan kebersamaan. Nanti kan makan bareng-bareng kan? Nggak satu di sana, satu di bareng-bareng, saling ngobrol, saling berbagi, ya. Itu namanya saling support. Udah bosan? Ayo balik berdiri. Saya mengundang pemain musik, saling mendukung, saling itulah opini itu begitu lucu kan ya. Aduh, ya kan kadang-kadang mendadak pikir lupa bagian siapa ya, itulah namanya saling support ya. Bapak Ibu mari bangkit berdiri kakak berapa? Cintai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ingat, kita tidak pernah sendirian.
ada keluarga jasmani, ada keluarga rohani yang akan selalu menopang kita. Mungkin di masa-masa sulit kita, di masa-masa terberat kita saling mendukung, saling support, biar kasih itu mengalir malam hari ini. Untuk kita dimampukan Tuhan, saling support, saling mendukung. Amin. Katakan dengan ucapan syukur. Betapa ku mencintai segala sesuatu yang sudah terjadi, segala yang telah terjadi. Engkau tidak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu berbagi. Ada pribadi Yesus yang selalu berbagi. Betapa ku menjadi di dalam hidupku ini. Kau selalu berbagi dan jangan berbagi oleh karena tidak ada yang perlu disesali. Terima perbedaan dan terima orang-orang di sekitar kita apa adanya mereka. Biar kita saling bergandengan tangan dan jalani hidup ini bersama-sama, saling mendukung, saling support. Rancanganmu selalu yang terbaik.
kami saling mendukung, saling mensupport satu sama lain, saling menerima segala perbedaan. Amin. Kasih itu mengalir dalam hidup kami. Amin Tuhan. Hati untuk membantu satu dengan yang lain, mensupport satu dengan yang lain. Mungkin lewat tenaga kami, lewat doa kami, lewat pikiran kami, lewat ide-ide kami, lewat keuangan kami, lewat kasih dan perhatian kami Tuhan, lewat sapaan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini Tuhan kami percaya Tuhan sedang bekerja lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap keluarga jemaat yang sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan hari ini Tuhan lawati satu persatu Tuhan, untuk Om Purba, Om Bantuan Tuhan, untuk Tante Lilis Tuhan, untuk Tante Mama, untuk Om Iin, untuk Om Bunhau Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, Ibu Jenny Manalung juga ya Tuhan, Engkau jamah sembuhkan siapapun yang sakit, yang kami tidak tahu hari-hari ini mereka dalam kelemahan tubuh. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan yang sedang Tuhan kerjakan dalam tubuh-tubuh mereka, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, yang mulai mundur dari sana Tuhan, dibawa kembali dapat beribadah kepadamu Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati yang sudah hadir malam hari ini, setiap para pelayan jemaat Tuhan. Kau melihat satu persatu kami datang ke rumah Tuhan, membawa persembahan yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Memberkati persembahan kami, tubuh jiwa roh kami, ke segala waktu, segala tenaga keuangan yang kami sudah berikan bagi melayani Tuhan. Hari ini menjadi orang-orang yang dibalas dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhan beserta dengan mereka, jaga lindungi dalam perjalanan. Tuhan juga memberkati makanan dan minuman yang akan kami santap, menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati teman-teman teman dimanapun mereka berada, supaya mereka menikmati berkat seperti kami menikmati berkat hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Kau akan pakai lebih hari lebih luar biasa. Hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan sore hari ini juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau
Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.